Ya, kami dari Serikat Pekerja Toyota Motor Manufaktur Indonesia, SPLM Temin, berafiliasi ke SPLM, FSPLM, dan di KSPSI. Oke. Ya, nama Rudi dari Aliansi Mahasiswa Papua. Nama saya Sudaryanto dari PUK PT Toyota Indonesia. Oke. Sebagai apa tadi, Pak? Saya sebagai Wakil Ketua Bidang Advokasi. Saya Iwan Lestari, saya dari Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri. Nama saya Supiani dari Aliansi FSPMI Kabupaten Bogor. Nama saya Somantri dari SBSI 92. Dari Pak Haji Usman MS, kita dari pimpinan daerah pariwisata DKI, Parekraf DKI. Oke. Kalau saya sendiri dari Lembaga Penyadaran Bantuan Hukum Forum Air Sejahtera, fokus kita mendampingi, mengadvokasi tenaga kerja atau buruh. Namanya Ceng Kodir dari Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI. Nama saya Tirta, kita dari Aliansi Gebrak. Aliansi apa? Gebrak, Gerakan Mahasiswa dan Buruh Bersama Rakyat. Pak, kemarin kan kita baru selesai Pilpres nih, Pak. Ya. Apakah puas dengan hasil Pilpres tersebut? Ya, hasil Pilpres Pilpres ini sangat berlangsung, sangat dinamis ya. Saya anggap juga sukses ya. Bagaimanapun di sana sini pasti ada dilema lah ya, ada dinamika, ada kecurangan dan lain sebagainya. Pak, kemarin kan kita baru selesai Pilpres. Apakah teman-teman buruh ini cukup puas dengan hasil Pilpres tersebut, Pak? Ya, rasanya kita sekarang sudah nggak bisa bicara puas atau nggak puas lagi ya. Di depan kita punya pemimpin baru, tentunya kami berharap pimpinan ini bisa lebih mendengar suara dari kami, para buruh yang tentunya ingin kesejahteraan lebih meningkat lagi. Oke. Bang, tuntutan buruh hari ini tuh apa aja sih, Bang? Tuntutan kita tetap dari dulu juga hapus bahkan cabut Omnibus Law yang menyengsarakan buruh beserta turunannya. Dan lebih kita meminta kepada pihak pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan buruh yang bagaimana semakin kesini kita semakin tidak diperhatikan, bahkan semakin diabaikan lah pihak buruh. Meskipun kita beberapa kali aksi, alhamdulillah lah sampai saat ini tidak ada keberpihakan dari pemerintah kepada buruh. Kak, kemarin kita baru selesai Pilpres. Kira-kira puas gak sih dengan hasil Pilpres kemarin? Kalau dari hasil Pilpres mungkin kalau bagi kami mahasiswa Papua sendiri itu tidak selama pendekatannya masih pendekatan keamanan untuk tanah Papua, ya kami merasa sama-sama saja begitu. Jadi tidak terlalu puas juga karena pendekatannya masih sama, yaitu pendekatan keamanan. Apalagi dalam debat yang Prabowo mengatakan akan pendekatan keamanan ke Papua, menurut kami itu tidak memuaskan karena akan ada korban terus-menerus begitu. Kemarin kan kita baru selesai Pilpres nih, Mas. Apakah teman-teman buruh dari GSBM khususnya Mas sendiri puas dengan hasil Pilpres tersebut? Pak, kemarin kita kan sudah selesai Pilpres. Iya. Apakah puas dengan hasil Pilpres itu, Pak? Oh, terkait Pilpres? Ya, kalau memang masalah puas ataupun tidak, mungkin kalau bagi buruh, siapapun yang menjadi, khususnya kami dari Konfederasi KASBI, siapapun yang naik menjadi presiden itu ya mudah-mudahan intinya harapan kita itu presiden terpilih punya wewenang yang sifatnya bisa pro terhadap buruh, terhadap kita. Apakah yakin pemimpin yang baru ini bisa memenuhi semua tuntutan dan harapan buruh ke depan? Kami yakin bisa memenuhi tuntutan. Itu janjinya beliau juga. Ya, sekarang kita tinggal tunggu hasil seperti apa. Yakin dulu lah kita. Okay. Ya, seperti itu. Optimis. Oke. Harapan dan pesan-pesan. Harapan dari kami tentu ketika pemerintahan baru nanti banyak hal yang perlu dievaluasi dari pemerintahan yang lama, seperti halnya dalam membentuk undang-undang. Tentunya suara kami harus didengar. Kami yang menjalankan undang-undang tersebut juga harus didengar dan juga harus lebih memperhatikan rakyat di bawah, buruh-buruh pekerja di Indonesia. Ya, jangan hanya memikirkan pekerja-pekerja migran yang datang ke Indonesia, tapi juga orang Indonesia sendiri. Ya, itu yang harus diperhatikan. Oke, itu aja, Pak. Oke. Ada yang mau nambahin, Bapak-bapak? Cukup? Oke. Bang, kemarin kan kita sudah selesai Pilpres nih, Bang.
apakah abang dari SBSI 92 dan teman-teman buruh lainnya merasa puas dengan hasil pilpres tersebut, Bang? Oh, kalau dibilang puas, kita sangat tidak puas tentunya. Ya, terlebih lagi gugatan kita di gugatan di MK juga kan ditolak. Kita beberapa kali aksi menolak dengan hasil-hasil dan temuan-temuan kecurangan teman-teman yang ahli mungkin gitu. Oke. Mas, tuntutan buruh hari ini tuh apa sih, Mas? Sebenarnya kalau berbicara tuntutan sangat banyak, Mbak. Nah, terutama gini, Mbak. Hari ini tuh seperti ini. Pemerintah hari ini tuh sudah dalam peribahasa kami sebagai masyarakat Jawa, mohon maaf, khususnya, dan kami sebagai buruh Indonesia, tentu saja gini, Mbak. Pemerintah yang baik itu adalah pemerintah yang mampu mensejahterakan masyarakat. Dan hari ini kebijakan pemerintah itu cenderung justru malah berpihak kepada kaum pengusaha. Nah, saya kasih contoh kecil aja, Mbak. Selain Omnibus Law yang pada hari ini kita tutup bersama-sama untuk kembali dicabut ya. Hari ini di wilayah Bekasi khususnya, kebetulan saya memang dari Bekasi, itu sekarang ada buruh magang itu sudah menjadi hal yang hal emas ya, mutiara emas bagi pengusaha Kabupaten Bekasi. Karena di Bekasi sendiri hari ini banyak pekerja tetap kita di PHK kemudian diganti karena magang yang tentu saja gajinya lebih sedikit. Nah, ini berbahaya untuk kaum buruh Indonesia khususnya, karena ini menjadi mutiara emas yang nanti mungkin akan bisa diambil oleh kaum pengusaha untuk diputihkan seluruh karyawannya dan diganti karyawan magang. Ini sangat berbahaya, dan inilah yang kemudian menjadi fokus kita untuk bagaimana kemudian kita melawan pemerintah dalam hal ini agar buruh magang ini, karena magang ini entah apapun bunyi undang-undangnya, apapun bunyi hukumnya harus kita tegaskan untuk dihapus, seperti itu, Mbak. Tuntutan buruh hari ini tuh apa, Bang? Tuntutan buruh itu cuma sederhana, yaitu upah layak, cabut undang-undang haram jadah, Omnibus Law, baik itu Omnibus Law sektor keuangan, Omnibus Law sektor cipta lapangan kerja, maupun Omnibus Law kesehatan. Buruh juga menolak pandemi treaty yang akan ditandatangani 7 Mei nanti. Permintaan kita sangat sederhana. Permintaan kita ini benar-benar ini loh keinginan rakyat. Tapi jangan salahkan, buruh sudah siap melakukan revolusi, karena Mede hari ini kita mengangkat tema yaitu Mede revolusi. Cabut seluruh undang-undang yang menyengsarakan rakyat. Hapuskan outsourcing. Oke. Tuntutan buruh hari ini apa, Pak? Tuntutan buruh hari ini adalah intinya menghapus Omnibus Law. Nah, itu harapan kami. Apa sih tuntutan buruh hari ini, Bu? Kalau kita bersama-sama menuntut salah satunya itu tentang perlindungan terhadap pekerja yang statusnya kata pengusaha dan kata putusan pengadilan juga kemitraan. Padahal mereka adalah tenaga kerja, ya. Mereka ada perintah kerja, ada hubungan kerja, ada pekerjaan, ada upah. Tapi mereka dikatakan tidak ada hubungan kerja, dan akhirnya mereka di PHK tidak mendapatkan kompensasi PHK-nya. Itu sudah ada kasus kita tangani sampai ke Mahkamah Agung seperti itu. Oke, berarti kesimpulannya hari ini itu salah satunya kata-kata kemitraan gitu ya, ya. Itu kemitraan. Oke. Terus selanjutnya kita juga menuntut tentang menghapuskan ini Omnibus Law. Mencabut Omnibus Law. Selanjutnya kita juga meminta untuk penghapusan kekerasan terhadap buruh perempuan. Oke. Pak, kemarin kan kita sudah selesai Pilpres. Apakah teman-teman buruh atau Bapak pribadi merasa puas dengan hasil Pilpres tersebut, Pak? Ya, tentu mungkin masyarakat pada umumnya, Mbak sendiri juga bisa melihat bagaimana fenomena Indonesia saat ini kan. Ya, kita lihat bagaimana rasa kekecewaan kita ya terhadap pemilu 2024 ini. Sebenarnya kita itu sangat mengharapkan di 2024 ini ada perubahan-perubahan signifikan. Tapi ya kenyataannya kita bisa lihat sendiri, kita seksa sendiri. Nah, apalagi kita dari buruh yang selama ini kita sangat ya prihatin atau boleh dikatakan sangat sengsara dengan keberadaan
undang-undang selama ini dan aturan-aturan selama ini, sehingga dalam pemilihan presiden tahun 2024 kemarin itu kita sangat mengharapkan perubahan-perubahan yang signifikan atau perubahan lah gitu aja. Itu yang kita harapkan pada saat ini. Terus kira-kira dengan ketidakpuasan itu gitu, apakah kedepannya teman-teman mahasiswa Papua ini bisa yakin gitu akan memenuhi tuntutan maupun harapan teman-teman aliansi mahasiswa Papua? Kalau menurut kami kayaknya karena ini akan sangat sulit begitu, karena bagi banyak bagi banyak orang kan menduga kalau Prabowo sendiri pelaku pelanggaran HAM. Betul. Jadi kami berpikir itu tuh sama sekali tidak memiliki harapan kepada dirinya begitu. Itu yang oleh sebab itu kami untuk hari ini kami datang ini sebagai momen kalau kami masih ada dan akan terus ada untuk berjuang demi kepentingan rakyat, terutama rakyat Papua yang sekarang masih hidup dalam ribuan aksi kekerasan, terus pembunuhan, operasi militer ilegal di tanah Papua. Itu yang kami datang di sini untuk menyuarakan kepada pemerintah dan juga paling penting kepada rakyat Indonesia begitu. Oke. Mungkin seperti itu. Terakhir, harapan dan pesan-pesan mungkin. Oh ya, kalau mungkin kalau harapan kami mahasiswa Papua, kami berharap untuk rakyat Indonesia untuk bersolidaritas kepada perjuangan rakyat Papua yang saat ini sedang berjuang untuk menuntut hak-hak demokratis atau hak-hak untuk penentuan nasib sendiri. Itu kami harapannya seperti itu, karena kami harapan ke pemerintah tidak ada, kami harapkan kepada kekuatan rakyat itu sendiri. Jadi kami sangat berharap kepada solidaritas rakyat Indonesia secara umum untuk kemanusiaan di Papua, untuk demokrasi di Papua, dan untuk kebebasan bangsa Papua itu sendiri. Jadi mungkin seperti itu yang harapan kami. Oke, siap, mantap. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih. Terima kasih banyak kakak-kakak. Papua mungkin yel-yel dulu Kak, atau mungkin kita yel-yel dulu atau? Oh boleh, mau yel-yel. Apa nih yel-yel ya? Hidup bangsa Papua. Hidup rakyat Papua. Hidup Papua. Merdeka. Papua. Merdeka. Referendum. Yes. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup. Wah. Siap. Bang, kemarin kan kita baru selesai Pilpres. Menurut Abang pemimpin kita yang baru ini, apakah bisa memenuhi semua tuntutan dan harapan buruh ke depannya, Bang? Kalau hari ini kita masih aksi karena kita belum ada pemimpin baru loh. Pemimpin baru itu nanti 10 Oktober. Oke. Itu kalau 10 Oktober itu di bulan Oktober. Nah, kita hari ini masih paling tidak di akhir kekuasaan Jokowi, dia masih memiliki nurani kemanusiaan. Ya. Yang kita harapkan Jokowi mencabut seluruh regulasi yang menyengsarakan rakyat, seluruh omnibus law. Cuman itu kita mau. Tapi kalau Jokowi tidak melakukannya, jangan salahkan kami yang akan mempercepat kejatuhan Jokowi dari kursi kekuasaannya. Oke, Bang, terakhir closing statement, harapan untuk semua buruh yang ada di Indonesia. Buruh bersatulah, buruh melawanlah, buruh bersuaralah, jangan pernah takut kawan. Karena perjuangan kita hari ini bukan untuk kita, tapi untuk generasi setelah kita. Lihat, buruh-buruh yang mendekati masa pensiun, anak-anak mereka sulit kok dapat kerja. Kalaupun ada kerja kontrak, kan ini brengsek di negara ini. Sementara di sisi lain, ya, pemerintah kita melakukan import besar-besaran tenaga kerja asing, terutama dari Cina. Para pengangguran Cina diimpor kemari, sementara anak bangsanya ngantri hanya untuk mendapatkan pekerjaan. Ini kan brengsek, ini yang harus dilawan. Tetap itu, untuk itu semangat kawan-kawan, bersatulah, bersuaralah, dan tunjukkan bahwa buruh masih siap melawan. Buruh bukan sebatas komoditas angka, tapi buruh adalah kekuatan ekonomi bangsa ini. Salam dariku, Diko Silalahi. Siap, makasih Bang. Di pemimpin yang baru ini Pak, apakah Bapak yakin nih pemimpin yang sekarang bisa memenuhi semua tuntutan dan harapan buruh ke depannya? Nah, itulah makanya kita turun pada saat merayakan May Day ini, kita menuntut pemimpin yang baru nanti Prabowo dengan Gibran. Apakah dia mau mendengar tuntutan-tuntutan kita ini buruh dan pekerja yang memang itu merupakan tuntutan dari sudah lama kita tuntut. Maka kita lihat nanti perkembangannya. Nah, bahwa memang kita tidak punya keyakinan ya bahwa apa menjadi tuntutan kita ini bisa dikabulkan apa tidak. Tapi kita sebagai pejuang tapi buruh tidak akan pernah berhenti untuk yang menuntut sampai tuntutan kita dikabulkan. Ya.
kita lihat dulu perkembangan nanti bagaimana kepemimpinan Prabowo dengan Gibran. Oke. Harapan dan pesan-pesannya dong Pak, terakhir. Harapan kita, walaupun seandainya nanti, karena dilantik oleh Prabowo pada tanggal 20 Oktober itu, tentu harapan kami adalah seperti yang saya sampaikan tadi, di pemilu tahun 2024 itu kita mengharapkan perubahan. Nah, mudah-mudahan Pak Prabowo dan Pak Gibran menjadi presiden periode 2004-2009 itu mendengar dan memahami apa menjadi tuntutan rakyat pada umumnya dan buruh pada khususnya. Dan ini kan semua elemen kan bukan hanya buruh saja, bukan hanya aliansi tertentu, tapi hampir semuanya. Tapi kita bisa melihat sampai akhir-akhir terjadi juga kita demo ke sini kemarin ya di sidang MK dan segalanya, masyarakat umum sudah melihat dan sudah tahu persis hal itu. Ya. Ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Selamat Hari Buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Dengan pemimpin yang sudah terpilih ini, apakah yakin nih tuntutan buruh dan harapan buruh ke depan akan dipenuhi oleh pemimpin tersebut? Ya kalau yakin sih ya mudah-mudahan yang terpilih yang terbaik lah. Mudah-mudahan aja ada keberpihakan dari pemimpin yang baru. Begitu dilantik adalah kebijakan yang baik untuk buruh, bukan kebijakan yang menyengsarakan buruh. Oke, terakhir harapan dan pesan-pesan Bang. Buat pemimpin yang terpilih, jangan lupa cabut Omnibus Law Cipta Kerja yang menyengsarakan buruh. Dan tolong lebih perhatikan lagi kebutuhan buruh, kehidupan layak buruh. Udah gitu aja? Ya. Oke, terima kasih. Hidup buruh! Hidup! Bu, kemarin kan kita sudah selesai Pilpres nih Bu. Apakah Ibu cukup puas dengan hasil Pilpres tersebut Bu? Dibilang puas, dibilang puas nggak puas ya, namanya ini negara kita ya. Itu ada proses demokrasi di negara kita. Walaupun memang ada yang kita inginkan di hati kita, tapi kan tidak seperti yang kita inginkan. Tapi apapun itu yang terjadi, kita harus mengikuti toh udah keputusan negara seperti itu, keputusan hukum. Oke, Bu, apakah dari Ibu sendiri yakin pemimpin yang terpilih bisa memenuhi tuntutan dan harapan buruh ke depannya, Bu? Kalau saya melihat ya, selama waktu debat itu juga ya, debat capres itu hampir tidak ada menyinggung kesejahteraan buruh loh, nasib buruh hampir tidak ada. Tapi kalau janji sekarang yang capres terpilih ya, dia katanya terbuka dan mau merangkul semua, mau meneruskan yang sudah dimulai. Ya, kita belajar, kita berusaha berpikir positif dan optimis, Mbak. Oke, siap Bu. Closing statement Bu, pesan-pesan Ibu boleh dong Bu disampaikan. Teman-teman buruh, semangat terus, berjuang terus, jangan pernah menyerah, dan jangan pernah mengkhianati perjuanganmu. Semoga buruh Indonesia semakin sejahtera ke depan. Tetap semangat. Siap. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Oke. Siap. Makasih Bu. Terima kasih. Kemarin kan kita baru selesai Pilpres nih Mas. Apakah teman-teman buruh dari GSBM khususnya Mas sendiri puas dengan hasil Pilpres tersebut? Kalau berbicara puas atau tidaknya, selama ini kita tidak pernah puas dengan hasil pemilu ya. Karena memang seperti ini Mbak. Ya, yang namanya pemilu itu kan bukan perihal aturan hukumnya yang saat itu dijalankan, bukan kemudian regulasi yang saat itu dipakai, tapi sosok presiden yang dibutuhkan negara pada saat ini. Nah, menurut saya pemilu hari kali ini dengan terpilihnya Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden sangatlah tidak sesuai dengan kebutuhan negara saat ini sebenarnya. Karena terus terang kalau negara saat ini tuh lebih butuh sosok satu yang memang dia mampu meneruskan cita-cita para pahlawan kita terdahulu, di mana pahlawan kita selalu mengatakan bahwa kebangkitan negara itu bukan dilihat dari pembangunan infrastrukturnya, tapi dari kesejahteraan masyarakatnya. Nah, Prabowo Gibran ini tuh lebih kepada infrastruktur. Sedangkan yang lebih kita butuhkan adalah sumber daya manusia, Mbak. Bagaimana
kemudian selain sumber daya manusia, taraf hidup masyarakat, terutama masyarakat Indonesia tuh semakin bagus. Hari ini tuh terlihat seperti negara baik-baik saja terlihatnya, tapi sebenarnya rapuh di dalam. Kita punya jalan bagus, kita punya jalan tol, kita punya gedung-gedung tinggi, tapi masyarakatnya bahkan untuk melamar pekerjaannya susah. Mungkin teman-teman di seluruh masyarakat Indonesia nggak diketahui bahwa banyak sekali masyarakat kita di tengah-tengah kita, mungkin mereka kelaparan, tapi mungkin mereka nggak berani berteriak karena harus siapa, kepada siapa mereka mengadu. Sedangkan kita punya banyak infrastruktur, kita punya banyak fasilitas, kita nggak butuh itu. Yang kita butuhkan adalah pekerjaan bagi masyarakat buruh, bagi kaum tani, ada tersedia lahan dan lain sebagainya. Yang kita butuhkan itu, Mbak. Siap. Apakah yakin Pak, pemimpin yang baru terpilih ini bisa memenuhi semua tuntutan dan harapan buruh ke depannya, Pak? Masalah yakin ataupun tidak ya mungkin itu tergantung kepada kebijakannya dari pemerintah tersendiri, ataupun ya mungkin bagaimana pemerintah ini memang mampu menyerap aspirasi dari buruh. Jadi harapannya ya mungkin masih sekitar 50-50 lah, seperti itu ya. Oke. Pak, boleh dong Pak harapan dan pesan-pesannya Pak? Harapan buat siapa nih? Untuk buruh sendiri. Ya harapan atau buat buruh tersendiri khususnya buat buruh semua, mudah-mudahan harapan saya selalu berjuang untuk menyampaikan aspirasi sehingga mungkin apa yang kita kehendaki atau apa yang kita tuntut bisa sesuai dengan harapan yang setiap buruh. Jadi pemerintah lebih mendengar apa yang disampaikan oleh aspirasi dari setiap buruh gitu. Oke, terima kasih Pak. Selamat Hari Buruh. Siap. Hidup buruh. Hidup buruh. Kan mahasiswa buruh. Oke, Bang, mau tahu dong tuntutan dari teman-teman Gebrak sendiri hari ini apa, Bang? Di sini dalam momentum Hari Buruh kita coba menyuarakan kembali hak-hak yang harus diangkat lagi oleh kaum buruh. Bang, berarti dengan pemimpin yang baru ini, apakah bisa memenuhi semua tuntutan dan harapan buruh? Gimana dari keyakinan Abang sendiri? Kalau saya terus terang dari keyakinan saya, apakah Prabowo Gibran ke depan akan memenuhi kebutuhan buruh? Mungkin menurut saya tidak, Mbak. Karena begini, pemerintah kali ini tuh hanya estafet dari rezim sebelumnya aja, di mana rezim sebelumnya yang kemudian melegalkan atau membuat undang-undang cipta kerja, kemudian peraturan turunan yang sangat merugikan buruh. Sedangkan Prabowo Gibran kali ini adalah orang-orang yang memang diangkat oleh rezim untuk meneruskan estafet ke kepemimpinan mereka, seperti itu, Mbak. Jadi kalau ditanya apakah yakin akan mensejahterakan kaum buruh, saya rasa tidak. Mungkin ini adalah menjadi awal juga kehancuran kaum buruh, juga tani yang berada di wilayah Indonesia. Makanya kita harus berhati-hati karena memang mereka itu cenderung lebih kepada kaum pengusaha, kemudian kaum kapitalis ya. Seperti itu, Mbak, kurang lebih. Mas, harapan dan pesan-pesannya dong, Mas, terakhir. Nah, kami harapan saya adalah teman-teman bahwa buruh, tani, mahasiswa, rakyat miskin kota adalah kelompok bagian masyarakat kelas bawah. Jadi sebagai manusia atau kelompok yang sama-sama satu kelas, kita harusnya saling topang menopang, saling bahu-membahu, saling bergotong royong, saling bekerja sama. Karena negara ini dibangun dari kegotong royongan. Belilah produk-produk dari UMKM kita sendiri. Ya, jangan pernah sungkan kita membeli di toko-toko, warung-warung kelontong, warung-warung pinggir jalan. Kita stop boykot Indomaret, kita boykot McD, kita boykot usaha-usaha yang itu tidak berasal dari rakyat. Belilah produk dari rakyat, sejahterakan masyarakat. Kita harus saling topang menopang, bahu-membahu, saling membangun gotong royong yang lebih bagus lagi tentu saja, Mbak. Seperti Mantap itu, Mbak. sekali. Hidup buruh. Hidup buruh. Terima kasih. Sama-sama. Bang.